Kali ini kita sedang berada di depan Kompleks Masjid Agung Ciptomulyo. Bagaimana ini dengan sejarah singkat Masjid Agung Ciptomulyo? Untuk tahu lebih lanjut, ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Abdullah, NIM 226131002 dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, SPI 2. Kali ini kita sedang berada di dalam Masjid Agung Ciptomulyo. Nah, lantas apa sih yang ada di Masjid Agung Ciptomulyo? Sejarah dari Masjid Agung Ciptomulyo ini yaitu dibangun pada tanggal 14 Jumadil Akhir 1838 atau jika tahun Masehinya yaitu 905, yaitu pada masa pemerintahan Pakubuwono yang ke-10. Masjid ini didirikan yaitu untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat, karena masjid ini juga terletak yang sangat strategis di sebelah timur dari komplek pemakaman Yosodipuro. Kita tahu bahwa Yosodipuro itu adalah salah satu pujangga keraton Pajang yang terkenal. Bahkan sampai saat ini makamnya pun masih ramai dikunjungi orang. Masjid Agung Ciptomulyo ini memiliki ciri khas yang tersendiri, yaitu adanya bekas atau tapak tilas dari Pakubuwono X berupa ukiran-ukiran yang bertuliskan Pakubuwono X. Kita tahu bahwa Pakubuwono X itu memang memiliki ciri khas, yaitu peninggalan infrastruktur. Salah satunya Masjid Agung Ciptomulyo ini. Masjid Agung Ciptomulyo ini ada satu keunikan yang tersendiri, yaitu arah kiblatnya yang miring. Sebenarnya bukan arah kiblatnya yang miring, tapi memang komplek masjid ini yang miring ke sebelah tenggara jika dilihat dari depan. Masjid Agung Ciptomulyo ini ada suatu kisah di mana orang-orang terdahulu menggunakan masjid ini sebagai pusat kegiatan dakwah para masyarakat di sekitar Pengging ini. Masjid ini beralamatkan di Pengging, Banyudono, Kecamatan Boyolali. Masjid ini menjadi salah satu ikonik masjid tertua di Boyolali karena sejarahnya yang cukup unik dan juga perjalanannya yang sangat panjang. Juga ada tapak tilas dari bekas-bekas kerajaan Islam khususnya di tanah Jawa. Masjid ini masih sangat mempertahankan keasliannya. Cuman ada beberapa renovasi yang dilakukan di masjid ini, seperti atap yang sudah dilakukan oleh para orang-orang tua terdahulu, itu sudah sebanyak 3 kali. Karena adanya usia yang terus berjalan, maka atap itu terus semakin lama semakin bocor, maka digantilah dengan asbes sampai saat ini. Yang kedua yaitu renovasi di bagian lantai. Dulu masjid ini hanya berupa cor-coran semen biasa, lalu diganti dengan keramik atau keramik yang ada motif batiknya. Lalu saat ini sudah diganti dengan marmer, yaitu batuan mineral dari alam, sehingga lebih terkesan antikannya. Kenapa masjid ini dinamakan Ciptomulyo? Cipto dalam bahasa Jawa yang berarti menciptakan, sedangkan mulyo dalam bahasa Jawa yaitu kemuliaan. Jadi maksud dinamakan Ciptomulyo yaitu menciptakan kemuliaan bagi manusia, khususnya di dunia dan juga di akhirat. Kita tahu bahwa masjid menjadi pusat pergerakan umat Islam dalam berbagai aspek. Jadi kemuliaan itu dapat kita raih dalam masjid ini. Itulah maksud dari nama penciptaan Ciptomulyo. Kenapa Masjid Agung Ciptomulyo masih eksis sampai sekarang? Karena letaknya yang sangat strategis, di mana sebelah timur ada alun-alun Pengging yang dahulunya berupa Pasar Candirejo, lalu sebelah utara ada pemandian air Sungsang, dan sebelah selatan ada pesanggrahan Pakubuwono, dan juga ada pemandian dari Kerajaan Pajang. Sebelah baratnya yaitu ada pemakaman Yosodipuro yang masih terkenal sampai sekarang. Cukup sekian sejarah Masjid Agung Ciptomulyo dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.